Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga Anda sehat semuanya ya. Kalau kalau sehat enak kan ya, senyumnya Iya, bisa ceria gitu loh, gitu. iya. Terus juga bisa melakukan semua aktivitas kita dengan bahagia ya. Mhm. Pastinya seperti itu. Nah, bicara soal kebahagiaan gitu ya, itu kaitan sekali dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu merajut cinta dan kebersamaan. Tahu nggak merajut itu apa? Lanjut ya. Eh, Membangun sesuatu ya, ya Ya, untuk sedikit demi sedikit gitu iya. ya. Kalau para remaja putri biasanya tahu nih ya, atau ibu rumah tangga merajut, biasa kan merajut. Hmm. Ya, itu jadi dari benang-benang yang disatukan gitu ya. Nanti akhirnya jadi bagus tuh hasilnya. Hmm. Ya, bisa jadi suatu hiasan yang bagus gitu ya. Dari tadi menyatukan benang-benang yang berbeda-beda yang macam-macam tadi nanti akan menghasilkan satu hiasan yang bagus ya. Dan itu juga biasanya kalau merajut itu butuh apa? Jarum, benang, Beberapa. Ya, yang penting di sini tuh betul butuh ketelatenan. ya betul-betul. Ya, jadi maksudnya harus telaten gitu ya. Nah, sama juga dalam kehidupan rumah tangga kita ya. Ya, Namanya juga merajut cinta gitu ya. Berarti dari tadi banyak kan kita semua kan memiliki sifat yang beda-beda gitu loh ya. hmm. Nah, itu akan disatukan nanti jadi bagus. Tapi memang perlu tadi ketelatenan, perlu kesabaran. Hmm. Nggak bisa langsung Langsung gitu jadi ya, ya. langsung jadi ya, pengennya sih seperti itu, tapi nggak mudah ya, nggak mudah seperti itu ya. Jadi kesabaran itu benar-benar mutlak diperlukan dalam kehidupan kita sebagai suami dan istri, dalam kehidupan rumah tangga kita. Kenapa harus sabar? SABAR. Ya, karena itu kunci untuk mencapai tujuannya. Karena harus melalui proses itu tadi. Kalau kita menjalankan prosesnya dengan tidak penuh dengan kesabaran, ya belum nyampe ujung udah uh, belum jadi, atau mungkin gagal, atau mungkin mundur. Ya, jadi memang perlu tadi ya kesabaran gitu ya. Dan kesabaran itu berarti perlu apa? Perlu waktu, ya Waktu. kan? Perlu waktu gitu, seperti itu. Jadi ketika kita merajut cinta dan kebersamaan ini, kita perlu sabar, kita perlu terus terus ya konsisten. Itu yang memang seringkali orang nggak mudah seperti itu. Jadi misalnya nih ketika jatuh cinta itu kan menggebu-gebu gitu ya, tapi habis itu bisa luntur cintanya kalau nggak dijaga secara konsisten itu tadi. Nah, gimana caranya agar kita bisa menjaga cinta kita itu tetap bersemi, menjaga supaya cinta kita itu tetap berapi-api, bersemangat, membara. Gimana sih caranya? Gimana caranya ya? Hmm, Ya tetap harus dipupuk terus ya. iya. Di apa namanya? Ya tadi dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih untuk menjalani cinta tadi. Ya, jadi ya memang kita perlu kan ya, seperti kita juga kan, Hmm. kita berusaha untuk terus menjaga agar semangat pacaran itu selalu ada ya. Terlepas dari usia pernikahan kita yang udah nggak muda lagi sebenarnya ya kan, Hmm. seperti itu. Dan itu harus terus dijaga di sepanjang uh, perjalanan pernikahan Pernikahan. kita gitu ya, di sepanjang kehidupan kita gitu ya. Jadi ketika kita bisa menjaga semangat pacaran kita itu tetap nyala, waduh ya,
itu nanti akan terus berkobar gitu api cintanya, ya kan? Gitu. Jadi terasa walaupun istilahnya sudah nggak muda lagi, semangatnya masih semangat muda ya. Sama seperti waktu pacaran. Dan masih hangat-hangatnya kayak pengantin baru gitu loh. Iya. Seperti itu ya. Jadi kita perlu sebagai pasangan itu untuk terus ya, terus merajut cinta itu tadi dengan cara konsisten gitu ya, selalu gitu ya dilakukan. Kemudian juga dengan penuh kesabaran dan pastinya perlu untuk lebih melakukan hal-hal yang bisa membuat suasana kebersamaan ini menyenangkan gitu, seperti itu. Jadi nggak monoton, nggak membosankan seperti itu ya. Jadi gimana ya? Apa saja yang bisa kita lakukan? Nonton bareng. Ya bisa ya. Kita bisa nonton bareng. Kemudian apa lagi yang mungkin bisa dilakukan? Bekerja bersama-sama di dalam rumah. Ya, itu juga kelihatannya sederhana ya. Kelihatannya ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, itu sepertinya hal yang biasa gitu ya. Nah, sekarang kita jadikan itu sesuatu yang luar biasa. Kita semuanya bisa menjadikan hal yang biasa itu jadi luar biasa. Ya kan? Karena memang suami dan istri adalah partner. Jadi apapun yang dikerjakan dalam rumah ataupun bahkan di luar rumah pun kita bisa bersama-sama untuk bisa melakukannya dengan baik bersama-sama yang di luar rumah. Ya, jadi memang sahabat semuanya kita bisa nantinya melakukan itu bersama-sama dan sesuatu yang tadinya biasa itu dapat menjadi lebih menarik gitu ya. Jadi misalnya kita cuma makan malam gitu ya, tapi nanti kita hias tempatnya dengan pernak-pernik yang sederhana yang nggak usah mahal, nantinya jadi dinner spesial tuh, kan? Betul. Kayak seorang presiden kalau ditugaskan ke luar negeri bersama istrinya yang didampingi. Ya, jadi seperti itu ya, bisa jadi seperti apa hal yang istimewa gitu, seperti itu. Kemudian juga hal lagi yang lain yang sederhana yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin kita mau jalan-jalan kemana atau apapun itu bisa menjadi momen-momen yang spesial gitu ya. Karena memang kita semuanya bisa ya, harus lebih kreatif lagi gitu ya untuk menjadikan yang biasa itu menjadi luar biasa ya. Dan dengan begitu hubungan kita itu nggak lagi monoton, nggak lagi membosankan. Karena banyak orang kadang-kadang merasa seperti itu. Kok biasa saja, kok mulai bosan, kok mulai dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jangan biarkan hal-hal semacam ini nantinya melunturkan cinta kita gitu ya. Dan itu biasanya karena mungkin kesibukan ya, tapi sebetulnya masih peluang untuk bisa bersama-sama, untuk bisa mengatur waktu bersama-sama sebetulnya. Ya, jadi memang penting bagi setiap dari kita untuk mengingat ya bahwa ketika kita sudah mengikat janji dalam sebuah pernikahan, itu kita akan menjaga perjanjian yang sudah kita buat itu sekarang dan selama-lamanya ya, pastinya seperti itu. Nah, karena namanya perjanjian tadi, makanya memang harus ada usaha yang benar-benar gitu ya dari kedua belah pihak. Ya, usaha yang lebih keras lagi, yang lebih intens lagi, dan tentunya diperlukan juga kekuatan untuk bertahan loh. Nggak mudah loh untuk bertahan, nggak mudah untuk mempertahankan sebuah pernikahan itu agar selalu utuh, agar selalu harmonis dan lain sebagainya. Maka perlu kerjasama dari dua belah pihak. Ya. Jadi ketika kita bekerja sama dua belah pihak, kita saling mengisi, saling menutup kekurangan ya yang ada dalam rumah tangga misalkan ya, seperti itu, dan saling membantu. Ya, jadi semangatnya itu harus
pantang menyerah gitu ya. Untuk bertahan itu kan nggak mudah gitu kan. Untuk bertahan itu nggak mudah, jadi harus punya semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan pernikahan itu apapun yang terjadi ya. Karena seringkali bukan hanya ketika ada banyak masalah besar, ketika ada badai atau apa gitu, tapi hal-hal yang sederhana yang seringkali kita lewati setiap hari itu, kalau kita nggak menjaga benar-benar untuk bertahannya cinta kita, itu juga bisa jadi hal yang tadi membosankan, membuat kok biasa saja ya, kok nggak seperti yang aku harapkan dan lain sebagainya. Dan dari situ biasanya nanti ada banyak godaan datang gitu ya. Walaupun godaan itu seperti yang sering kali kami bilang, godaan itu nggak hanya datang dari luar loh ya, juga sering kali itu justru datang dari dalam diri kita sendiri ya kan. Ya. Kurang manis ini katanya gitu. Ya, ketidakpuasan yang terjadi itu nantinya juga akan memicu ketidaknyamanan ya. Nah, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, nantinya akan membuat keretakan hubungan kita gitu. Jadi sebagai pasangan dalam merajut cinta dan kebersamaan itu, usahakan untuk selalu menikmati semuanya bersama ya. Kalau itu dinikmati apapun rasanya pastinya enak, namanya juga menikmati ya kan. Jadi memang suasananya yang bisa diambil ya, suasana yang ketika berdua itu kan bisa menikmati ya, bukan makanannya ya, tetapi walaupun kita sedang makan tapi suasananya yang kita suka gitu ya. Ya, jadi selain menikmati juga mensyukuri. Ketika kita mensyukuri segala sesuatunya, itu pastinya beda rasanya gitu loh ya. Jadi udah kalau kita namanya sudah mensyukuri itu nggak ada lagi ketidakpuasan. Adanya puas gitu ya. Adanya puas, adanya nyaman, adanya bahagia seperti itu. Dan hal-hal seperti itu yang perlu dikembangkan dalam pernikahan kita gitu. Kalau kita sudah bisa seperti itu, kita akan selalu merasakan kebahagiaan dan keharmonisan, bahkan gitu ya di setiap waktu ya, di setiap waktu, bahkan di tengah-tengah kekurangan, penderitaan dan mungkin kemiskinan juga gitu ya. Jadi jangan hanya berharap atau bermimpi kita bisa bahagia, kita bisa mengalami sukacita, kita bisa mengalami keharmonisan kalau kita dalam keadaan makmur, dalam keadaan berkelimpahan, dalam keadaan semua serba berkelimpahan kemewahan seperti itu. Bukan gitu ya. Jadi saat-saat yang paling sulit sekalipun ketika kita bisa menikmati itu, ketika kita bisa mensyukuri itu, kita benar-benar bisa merajut cinta bersama dan rasanya bahagia. Ya. Dan itu akan memberikan hubungan Anda akan lebih baik. Nah, walaupun mungkin situasinya kurang mendukung misalkan ya, tetapi ingat bahwa Anda adalah suami dan istri, adalah sebuah partner yang apapun yang terjadi Anda tetap akan memegang janji-janji yang waktu nikah sehidup semati gitu ya. Walaupun tantangan apapun yang terjadi, tetap jalan terus untuk bersama-sama. Itu yang akan menjadi Anda menjadi lebih kuat di masa yang untuk di masa yang akan datang juga. Ya, jadi memang seperti itu ya. Sahabat semuanya, ketika kita sebagai pasangan selalu berusaha berdua nih ya untuk merajut cinta dan kebersamaan di antara kita, maka nantinya akan ada chemistry seperti itu. Ya. Dan kita nantinya akan memiliki hati dan kesatuan yang selalu ingin berbagi bersama ya, karena memang sudah gitu ya, sudah secara otomatis gitu ya, ketika kita memang sedang berusaha untuk merajut cinta dan kasih dalam kebersamaan ini, kita akan terus melakukan segala sesuatunya bersama dan tidak ada sesuatu apapun atau siapapun, pengaruh dari manapun yang mampu untuk menghancurkan cinta yang sudah kita bina itu, yang sudah kita bangun itu sendiri ya. Dan kita perlu untuk melandasinya juga dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu penting sekali loh.
Iya betul. Heeh. Itu yang memberikan suasana jadi tenang gitu ya. Eh, apa namanya? Tidak dengan keras ataupun emosional, tapi suasana yang lemah lembut. Itu memberikan kita kedamaian ya, tenang. Ya. Jadi kata-kata yang lemah lembut, Mhm. sentuhan, sentuhan yang lemah lembut, seperti itu sangat diperlukan dalam hubungan kita sebagai suami istri ya. Karena dengan kelemah lembutan, dengan kelembutan hati ya, yang nantinya tercermin dalam sikap lemah lembut itu, dan akan juga menolong kita untuk selalu dipenuhi dengan kebaikan dalam setiap tingkah laku kita, dan tanpa tipu daya. Nggak ada lagi yang ditutup-tutupi, nggak ada lagi tipu-tipu gitu. Nggak ada Seperti lagi itu bohong-bohong. ya, karena memang kita berusaha untuk dapat tadi merajut cinta bersama, bukan merajut sendiri-sendiri. Kalau merajut sendiri-sendiri hasilnya gimana biasanya? Merajut sendiri-sendiri ya, nggak ada persatuan di situ ya kelihatannya ya. Hasilnya juga beda gitu Ya. ya, ketika kita merajut sendiri atau di sini merajut cinta bersama. Nah, ketika kita merajut cinta dan kebersamaan, pastinya kita harus menjauhkan diri kita dari segala prasangka. Ya, karena segala prasangka buruk itu Hmm. akan sangat mengganggu dalam sebuah hubungan. Ya. Jadi selalu berusaha untuk berpikir yang positif, selalu memandang dari segi yang positif, jauhkan tadi dari prasangka, jauhkan juga dari gosip. Tahu gosip? Gosip itu digosok semakin sip. Jadi makanya banyak orang gitu ya, sukanya bergosip gitu ya, untuk memanas-manasin, untuk membuat suasana semakin hot gitu, seperti itu. Jadi jauhkan diri kita dari prasangka, jauhkan diri kita dari gosip, jauhkan diri kita dari pengabaian-pengabaian. Ya, berusaha untuk lebih peduli, berusaha untuk lebih memperhatikan, berusaha untuk lebih mengerti, berusaha untuk lebih mengasihi. Kemudian juga hal-hal yang kadang-kadang sepertinya bercanda gitu ya. Jauhkan kayak ejekan-ejekan gitu, atau ngungkit-ngungkit hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu ya, walaupun itu kesannya cuma untuk Bercanda. bercanda gitu ya. Jadi jangan sampai bercandanya jelek. Bercandanya jelek. Nyesel tetap. Ya, seperti itu ya, karena biasanya kalau kita tadi ya ada ejekan, ada Ya. semacam itu nanti cenderungnya akan membuat apa, menjatuhkan gitu loh ya, seperti itu, merendahkan, seperti itu, nggak nyaman gitu ya, dan nantinya bisa saling menyakiti juga gitu ya nanti. Dan kalau sudah seperti itu nggak akan menyamankan suatu hubungan ya. Jadi hentikan hal-hal yang nggak pantas, hentikan hal-hal yang nggak seharusnya ada dalam hubungan pernikahan kita, dalam keluarga kita ya. Jadi jauhkan tadi prasangka, jauhkan gosip, jauhkan pengabaian, jauhkan ejekan, jauhkan hal-hal buruk lainnya ya. Dan kita berusaha untuk menggantikannya tadi dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan hati yang tanpa tipu daya, dan hal-hal positif lainnya yang menolong kita untuk selalu lebih didekatkan ya dalam cara-cara kita untuk tadi merajut kasih bersama. Ya, nah dalam rajutan kasih atau rajutan-rajutan cinta yang kita lakukan setiap saatnya, setiap harinya dalam kehidupan pernikahan kita, itu pastinya juga harus dipenuhi dengan sifat-sifat seperti penuh kasih, kebaikan hati, toleransi, itu penting loh. Ya, jadi kita memang perlu gitu ya untuk lebih mengerti pasangan kita, untuk lebih mengerti keluarga kita, untuk lebih mengerti orang-orang lain dengan sifat toleran yang kita miliki ya. Kemudian juga dengan penuh kebajikan ya, seperti itu. Ketika kita meningkatkan sifat-sifat baik itu dalam kehidupan kita, ini akan memberikan aura yang positif yang menolong kita untuk bisa dapat lebih menyatu kasih kita, dan kita bisa merasakan keharmonisan, harmoni dalam hubungan kita, seperti itu. Nah, kita juga ketika kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa ini ya, yang biasa tadi dijadikan luar biasa, kita akan bisa melakukan dan mengatasi setiap kesulitan yang ada di sepanjang jalan kehidupan dan
di sepanjang jalan pernikahan kita. Jadi kesulitan sebesar apapun itu semuanya dapat kita lalui, kita atasi gitu ya, dicari solusi gitu ya. Karena memang semangatnya ya semangat tadi, semangat rajutan kasih yang bersama tadi gitu ya, seperti itu. Dan kita akan mampu untuk terus bertahan, mempertahankan pernikahan kita, mempertahankan kebahagiaan kita, mempertahankan keharmonisan kita ya, seperti itu. Dan kita akan mampu untuk dapat mencapai semua harapan-harapan kita di masa depan, ya kan? Kalau semuanya dilakukan bersama pastinya hasilnya akan lebih bagus ya, lebih bagus daripada sendiri-sendiri kan ya. Kalau sendiri-sendiri kan masing-masing mungkin yang salah satu merasa terbebani karena mungkin bebannya berat. Nah, dengan demikian kalau misalkan berdua kan bebannya jadi ringan. Iya. Gitu kan. Yang namanya partner ya harus ada kerjasama, partner hidup ya, namanya juga suami dan istri itu. Ya, jadi itu perlu untuk dilakukan ya sebagai pasangan ya, untuk menolong kita agar rajutan kasih kita itu nantinya benar-benar bagus dan selalu kita nikmati di sepanjang kehidupan pernikahan kita. Jadi ketika kita bisa saling mengasihi tadi ya, dalam merajut kasih dan kebersamaan kita, kita akan dapat melewati segala macam bentuk penderitaan, kemalangan, kemiskinan, dan apapun itu namanya ya. Jadi hal-hal yang negatif yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kurang baik, itu nanti justru bisa menjadi kebaikan ya. Jadi kelemahan-kelemahan yang ada itu akan dengan kebersamaan kita akan menjadikan sebuah kekuatan bagi setiap dari kita untuk maju ya, karena kita semuanya sebenarnya pastinya gitu ya, ketika kita melakukan semuanya bersama itu kita akan bisa meraih semua impian kita ya. Tapi memang tadi perlu kesabaran ya, perlu berdamai dengan keadaan ya, karena memang semuanya perlu proses ya. Ketika kita mulai menjadi tidak sabar, ketika kita mulai tidak bisa berdamai dengan keadaan, itu akan membuat kita justru lebih lama untuk mencapai semua yang kita harapkan. Iya, dan mungkin kita akan merasa tertekan juga dengan beban-beban tersebut. Iya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya, penyakit, cedera, hal-hal yang seringkali menghalangi kebahagiaan kita itu tidak akan lagi menjadi penghalang ya. Jadi sebesar apapun badai kehidupan itu tidak akan menghalangi kebahagiaan kita ketika kita sebagai pasangan itu selalu bisa merajut cinta dan kebersamaan. Ya, sahabat semuanya, terima kasih sudah bergabung di Bung Edi Official Channel, karena pastinya ada banyak informasi penting ya untuk Anda semuanya ya. Apa namanya, hanya di sini ya yang akan Anda dapatkan untuk satu tujuan dalam keluarga Anda, dan banyak sekali hal-hal yang mungkin nanti Anda juga akan dapatkan yang lainnya ya untuk membangun keluarga Anda dengan lebih baik. Ya, jadi stay tune terus di Bung Edi Official Channel, dan kami senang berbagi banyak hal dengan sahabat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda semuanya, siapapun itu. Terima kasih sahabat.